Halo guys, kembali lagi di channel Yenda. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film berjudul Back to the Trance yang dirilis pada tahun 2023. Film ini adalah lanjutan dari film The Meg tahun 2018. Jadi buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertamanya, bisa nonton terlebih dahulu. Link tidak ada di pojok kanan atas video, karena kebetulan videonya terkena Jadi di film keduanya ini mengisahkan Jonas Taylor yang kembali menghadapi hiu purbakala dan beberapa hewan purba lainnya. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film ini dibuka pada zaman Biyen atau zaman kapur, di mana pada masa itu beberapa hewan saling mukbang satu sama lain. Salah satunya nenek moyang kadal kalincet yang disebut sebagai snappers. Para snapper itu kemudian dikejutkan dengan munculnya ayam tidak berbulu yang membuat mereka kabur melarikan diri ke lautan. Namun tiba-tiba para snapper itu putar balik setelah melihat sesuatu yang sangat menakutkan di dalam lautan. Dan ternyata sesuatu itu adalah Megatit yang langsung menerkam T-Rex tersebut. Scene kemudian menunjukkan di masa sekarang, di mana Jonas Taylor muncul dari kontainer pengiriman di atas kapal yang berlayar melintasi lautan Filipina. Kehadiran Taylor ke sini bukan untuk COD knalpot, melainkan untuk menghentikan sekelompok pria yang membuang limbah beracun ke lautan secara ilegal. Setelah mengumpulkan semua informasi di dalam kapal, Taylor mengajar para awak kapal. Namun karena jumlah mereka banyak, Tai pun melarikan diri dan melompat ke lautan. Tapi untungnya, gak lama kemudian Taylor diselamatkan oleh Meg dan Rigas dengan cara menyerok Taylor dengan menggunakan pesawat. I'm about to. Maybe this wasn't the best done yet. Okay. Sementara itu, di sebuah institut kelautan di Tiongkok, seorang pria bernama Jiuming Zhang sedang menguji pakaian EXO yang dibuat untuk bekerja di bawah air. Bahkan bisa bertahan di kedalaman 20.000 meter kubik dari permukaan laut. Selain itu, Jiuming adalah paman dari Mei Ying yang merupakan putri Suyin. Sedang Suyin itu sendiri sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Meskipun begitu, Mei Ying tidak kesepian karena sekarang Taylor menjadi ayah angkatnya. Mereka semua kemudian menghadiri acara untuk institut tersebut yang dipimpin oleh mitra bisnis Jiuming bernama Hilary Driscoll. Dalam acara itu, Jiuming memberikan penghormatan kepada Suyin dan ayah mereka, serta bersumpah untuk melanjutkan penelitian berbasis kelautan yang sudah dibangun sejak lama oleh ayahnya. Jiuming kemudian menghadirkan Haiki, yaitu merupakan hiu megalodon yang ia tangkap sejak masih bayi. Dan kini Jiuming sedang melakukan beberapa tes agar si Haiki ini bisa dilatih layaknya lumba-lumba. Sementara itu, Jonas memperhatikan seorang pria bernama Montes yang gerak-geriknya mencurigakan di tengah-tengah para pengunjung. Singkat cerita, setelah acara selesai, Jiuming mencoba melakukan tes, di mana dia menggunakan perangkat untuk mengeluarkan suara yang akan mendekatkan dan menjauhkan Haiki dari hadapannya. Namun saat Jiuming mencoba menjauhkan Haiki, Haiki entah bagaimana tidak meresponnya dan hampir saja melahap Jiuming. He's not responding. Come on, 100 meters. Melihat kelakuan Jiuming yang sangat barbar, Taylor pun memperingatkannya bahwa Mega tetaplah Mega yang haus akan
you're one to talk. Duke's mandate is to protect the oceans, right? Each time you go out, there's a calculation of risks. 这4个字也是。 Di hari berikutnya, Jonas bergabung dengan Jiu Ming, Mark, Rigas, dan DJ menuju ke fasilitas penelitian bernama Manuan, di mana mereka ini akan melakukan misi menjelajahi Palu Mariana. Di sana, mereka bertemu dengan analisis lain bernama Jess yang akan memantau selama perjalanan. Singkat cerita, mereka kemudian menyelam ke Palu Mariana dengan menggunakan 2 kapal selam, di mana kapal 1 diisi oleh Jiu Ming, Curtis, dan Sal, sedangkan kapal 2 diisi oleh Taylor, Lance, dan Rigas. Namun, di saat itu juga, tiba-tiba Mei Ying muncul di kapal kedua dan mengaku kalau ia bersembunyi 1 jam yang lalu. We're surfacing. Full stop. Sit down. Sementara itu, di fasilitas institut, Haiki entah bagaimana mengalami lonjakan emosional. Ia secara brutal menerobos pintu keluar dan berenang ke lautan lepas tanpa diketahui oleh siapapun di sana. Saat para kru hendak mendekati lapisan termal Palu Mariana, Mac, DJ, dan Jess yang berada di Manuan memberitahu Taylor bahwa Haiki telah lepas dan sekarang sedang menuju ke arah mereka. Dive, flank speed. Untungnya, sebelum Haiki menyantap mereka lebih dulu masuk ke lapisan termal dan tibalah mereka di titik Palu Mariana. For the countermeasures. Di sana, mereka bertemu dengan 2 mech yang mana salah satunya memiliki ukuran jauh lebih besar pada lainnya. I've got Haichi's tracker ahead. That's the biggest night I've ever seen. I know, yeah. It's some instinctual gathering. I'm changing the dive plan. Tidak cuma itu, mereka juga tak sengaja menemukan stasiun bawah laut tak dikenal yang memiliki teknologi jauh lebih canggih dari mereka. Ternyata, stasiun itu dioperasikan oleh Montes yang sedang memimpin pertambangan batu mineral purba. Namun karena Montes melihat kedatangan Taylor, ia pun terpaksa meledakkan bom tambang yang mengakibatkan semua krunya tewas di tempat. Ledakan itu juga membuat kapal selam Taylor dan Jiu Ming terkena reruntuhan sampai akhirnya hilang kontak dari Manuan. No telemetry. Menyadari Taylor dalam bahaya, Mac pun meminta Jess untuk menyiapkan kapal penyelamat. Namun entah mengapa, Jess menginfokan kalau kapal selamnya rusak parah. Looks like sabotage. There is no fixing it. Mac! Uncle Chiming. Try it now. Di saat itu juga, Mac mendapatkan sinyal dari Taylor, di mana Taylor meminta Mac untuk menjemputnya. Namun, Mac mengatakan kalau kapal selamnya rusak, serta adanya salah satu kru yang menyabotase pangkalan ini secara diam-diam. Mengetahui hal itu, Taylor pun tidak memiliki jalan lain kecuali ia harus pergi ke stasiun bawah laut tidak dikenal tersebut untuk mengambil pot pelontarnya. Taylor, Mei Ying, dan lainnya kemudian menggunakan setelan EXO dan pergi menuju ke stasiun. Ketika di tengah jalan, mereka bertemu dengan Jiu Ming dan krunya yang juga berhasil selamat. Saving your ass. We can do this. They of Mother Nature. Sementara itu, Montes yang masih di dalam kapal selamnya melaporkan kejadian ini kepada bosnya yang ternyata rekan bisnis Jiu Ming yaitu Driscoll.
Driscoll kemudian menyuruh Montes mencegah kru Taylor masuk ke stasiun, karena jika mereka berhasil masuk, maka kejahatan mereka akan terbongkar. Right now. Is it just me? Dalam perjalanan menuju ke stasiun, salah satu anggota yang tertinggal di belakang, yaitu Lance, tiba-tiba diterkam oleh makhluk besar yang sangat misterius. What was it? No! You need to find him, please! Taylor menyimpulkan kalau itu bukan Mega, tapi yang jelas mereka harus cepat-cepat tiba di stasiun tersebut. Shoot anything that moves. Oh, straight through that valley. Yeah. Saat mereka hampir sampai, tiba-tiba sekumpulan sniper datang mencoba menyerang mereka. Turn and fight! Ternyata sniper masih hidup dan bersembunyi di Palung Mariana selama berpuluh-puluh juta tahun. Di tengah itu, para sniper pergi begitu saja. Rupa-rupanya mereka ini takut karena ada Mega yang datang untuk menyantap kru Taylor. Dalam serangan itu, Sal tergigit oleh Meg. Dan saat mereka tiba di stasiun, salah satu anggota kru lainnya yaitu Curtis tewas akibat helmnya pecah. Para kru kemudian mulai mencari barang elektronik di stasiun untuk menemukan cara meminta bantuan ke Meg. Namun yang mereka temukan malah batu-batu purba meteoroid yang ditambang oleh Montes, di mana menurut Jiuming 1 kilo batu ini memiliki nilai $1 miliar. $1 billion. Billion with a B. Setelah mencari-cari, mereka akhirnya menemukan ruangan pot pelontar. Namun di saat itu juga pintu tiba-tiba terkunci. That wasn't me. Jonas. Now that I have Gak lama kemudian, monitor menyala dan menampilkan Jess yang sedang memantau mereka. Ternyata Jess adalah bagian dari tim Driscoll dan telah mengkhianati mereka. What are you doing, Jess? Jess kemudian melepaskan escape pod yang mereka butuhkan dan memerintahkan Rigas untuk menembak Taylor sehingga Mei Ying bisa kembali. Tapi sayangnya Rigas tidak sanggup melakukannya, yang pada akhirnya mereka pun terjebak di ruangan tersebut. Di saat itu juga, Driscoll kemudian berbicara kepada kru dan mengungkapkan bahwa dia berencana mencuri teknologi Jiuming untuk operasi mereka menambang batu purba di Palung Mariana. no one is going to see the platform that we use. Finish this. Karena tidak ada cara lain yang aman, Jonas pun nekat keluar dari stasiun untuk mencari kapal selam di ruangan lain. Ia lalu berenang ke pintu palka sebelah sana, di mana Jonas atau Taylor hampir saja diterkam oleh sniper. Setelah masuk ke ruangan kedua, Jonas tiba-tiba ditangkap oleh Montes yang sudah berada di sana. Montes mengungkapkan bahwa dia memiliki dendam pribadi dengan Taylor karena 2 tahun yang lalu ternyata Taylor ini memberi film up hack abal-abal yang membuat akun Mobile Legends Montes diban 10 tahun. Keduanya pun kemudian terlibat perkelahian. Namun Taylor yang memiliki nama lain Bejo berhasil mengalahkan Montes dengan sangat mudah. Setelah itu, Taylor membuka pintu ruangan pot yang membuat Jiuming, Mei Ying, dan Rika selamat sentosa. Taylor lalu membawa mereka ke kapal selam milik Montes untuk keluar dari Palung Mariana. Tapi mereka dikejutkan dengan hancurnya awan termal yang memungkinkan hewan-hewan di Palung Mariana keluar ke lautan bebas.
hole in the thermal layer? I hope not. Sementara Montez yang masih hidup menggunakan bola pelampung untuk mencapai ke permukaan. I got into the security. Di Man One, Mark dan DJ menonton cuplikan video yang menunjukkan kalau Jess menyabotase kapal selam tersebut. Di saat itu juga, Driscoll mengirim tentara bayaran untuk membunuh Mark, DJ, dan para pekerja lainnya. Ketika keduanya hendak ditangkap, Mark dan DJ melakukan perlawanan dengan semprotan merica, lalu melompat ke lautan untuk melarikan diri. Namun sayangnya, saat mereka kembali, mereka berhasil ditangkap oleh para tentara bayaran. Taylor akhirnya tiba di Man One. Taylor dan lainnya kemudian melakukan perlawanan terhadap tentara bayaran guna menyelamatkan Mac dan DJ. Wishful thinking, Mac. Sementara Montez muncul ke permukaan dan masuk ke Man One untuk menemui Jess yang ternyata adalah kekasih Montez. Gak lama setelah itu, datanglah 3 Mega termasuk Heike mendekati Man One. Jonas and Juming were reckless. Sedangkan Jess video call dengan Driscoll dan meyakinkan bahwa dia berada di balik kaca yang tahan serangan Mac. Namun siapa sangka, salah satu Mac berhasil melewati kaca tersebut dan menelan Jess hidup-hidup. Hal ini pun membuat Montez sedih yang sangat menyakitkan. Stasiun Man One kemudian mulai kemasukan air, sehingga Taylor and the gang terpaksa menaiki rakit untuk melarikan diri. Sebagian tentara lalu mencoba mengejar Taylor menggunakan skoci. Namun sebelum mereka menembak Taylor, tiba-tiba mereka diterkam oleh Mac lebih dulu. Para kru kemudian berjalan menuju ke pulau bernama Fun Island. Sedangkan Jonas membuat tombak dengan bahan peledak dan racun untuk digunakan melawan The Mac. Fun Island. Sementara itu, di Fun Island sendiri, para wisatawan terlihat sangat menikmati sekali hari libur mereka. Tidak cuma itu, salah satu pria yang berada di kapal juga mengambil momen ini untuk melamar kekasihnya. Namun saat si pria teralihkan, ia menemukan kalau pacarnya hilang diculik. Ternyata, yang menculik pacarnya seekor kraken yang datang dari Palu Mariana. Kraken tersebut lalu menenggelamkan kapal dan memakan semua penumpangnya. Ketika Taylor hampir tiba di pulau, ia melihat kalau Driscoll, Montez beserta tentara bayarannya sudah tiba lebih dulu dengan menggunakan helikopter. Ketika Driscoll dan timnya hendak menuju ke pantai, mereka dikejutkan dengan serangan snipers yang ternyata juga berhasil keluar melewati awan termal. Sementara itu, di pantai, Taylor mencoba memberitahu pengunjung untuk menjauhi lautan. Namun bukannya nurut, para pengunjung malah cengengesan hingga akhirnya mereka pun menjadi santapan lezat bagi 3 Megalodon. Taylor lalu meminta DJ dan Regas mencari cara untuk memanggil bantuan, sedangkan dirinya akan memancing Mac ke lautan. Di sisi lain, Driscoll yang mencoba bersembunyi di dalam heli berhasil ditemukan oleh snipers. Sniper itu kemudian menyeret Driscoll ke semak-semak untuk Mac dan Juming kemudian memasuki gudang untuk mencari bahan peledak. Namun di sana mereka malah bertemu dengan 4 tentara bayaran. Sementara DJ dan Regas yang sedang mencari sinyal malah bertemu dengan sniper dan lari ke gudang di mana Mac dan Juming sedang ditodong senjata. Shut it. Keep your hands in the air. Untungnya, Juming tidak kehilangan akal. Ia sengaja membuat DJ menekan tombol pintu otomatis yang akhirnya membuat para tentara itu diserang oleh para snipers.
Di saat itu juga, DJ mendapatkan sinyal. Ia pun langsung menghubungi situs judi online untuk meminta bantuan. Jiu-Ming dan Mac lalu tak sengaja menemukan helikopter Driscoll. Namun saat mereka hendak menerbangkannya, bensinnya ternyata habis. Jiu-Ming lalu segera mengisi bahan bakar heli. Tapi di waktu yang sama, para sniper datang. Untungnya, Jiu-Ming menyirami mereka dengan bahan bakar tersebut. Kemudian dilanjut dengan Mac membakar mereka dengan flare gun. Sementara itu, Kraken tiba di bibir pantai dan mulai memangsa para pengunjung, termasuk Pak Bagong yang sedang berwisata. Di sisi lain, Taylor yang sedang dikejar oleh The Mac akhirnya berhasil membunuh satu Mac dengan menusukkan tombak peledak ke wajahnya. Ketika Taylor mengejar Mac berikutnya, tiba-tiba Montes rusuh yang membuat tombak terakhir Taylor terjatuh. Di sisi lain, Mac dan Jiu-Ming yang sedang mengevakuasi Mei Ying ke helikopter tiba-tiba ditangkap oleh Kraken yang membuat Jiu-Ming terjatuh, sedangkan Mac terlempar ke batu karang bersama helikopternya. Taylor kemudian tiba di dermaga sambil dikejar-kejar oleh The Mac. Setelah berhasil lolos dari The Mac, Taylor berhadapan dengan Montes yang mengajaknya bewan. Namun, belum sempat bewan, Taylor menendang Montes ke air yang kemudian dimakan oleh The Mac. Jiu-Ming kemudian mencoba membunuh si Kraken dengan bahan peledak. Namun, ledakan yang dihasilkan tidak cukup untuk membunuh Kraken. Sampai akhirnya datanglah Haiki menerkam Kraken tersebut. Setelah itu, Jiu-Ming mendekati heli untuk menyelamatkan Mac. Begitu pula dengan Taylor, tetapi di saat itu juga Taylor melihat datangnya The Mac terakhir. Taylor pun mengambil patahan baling-baling untuk membuat pengalihan. Dan saat Mega tersebut hendak memakan Taylor, ia langsung mengarahkan baling-baling itu ke mulut si Mega sehingga Mega tewas dan tenggelam. Jonas, Mac, dan Jiu-Ming lalu masuk ke dalam air untuk berenang kembali ke daratan. Tapi Haiki mulai menghampiri mereka. Di sini, Jiu-Ming menggunakan perangkatnya untuk membuatnya berenang berbalik dan berhasil membuatnya benar-benar berbalik. Tapi Taylor mengatakan kalau sebenarnya Haiki mengejar lumba-lumba bukan karena Jiu-Ming. Ketiganya kembali ke pantai bersama Rigas, Mei Ying, dan DJ. Jiu-Ming kemudian menyarankan agar Haiki keluar dari kandangnya karena sedang musim kawin dan dia mungkin sedang hamil. Film ini ditutup dengan Taylor and the Gang meminum teh bersama. Oke guys, itulah alur cerita film Back to the Trance. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, tengu adalah hewan yang membuat para pria tersisa. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.